Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya dari operasi bagi polinomial, tapi dengan cara yang berbeda. Kemarin kita sudah mulai masuk ke metode bersusun, kan begitu? Udah saya terangkan di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke metode Horner. Jadi kalau dia metode Horner, ya, yang pertama pembagi derajat 1 gitu. Pembagi derajat 1 misalkan biasa kan dia berupa AX tambah B. Dari mana dia derajat 1? Karena dia X pangkat 1 begitu. Ya. Jadi pertama kalau dia nanti AX tambah B-nya sama dengan 0, maka kita peroleh nanti X-nya itu sama dengan min B per A gitu. Nah, jadi kalau X-nya sama dengan min B per A, ya, udah tahu yang itu ya untuk pembaginya, maka ada hal yang perlu kamu ketahui, ya, yaitu kalau nanti dibilang pembagi derajat 1 hasilnya itu, ya, hasil itu kamu bagikan dia dengan A, ya, kamu bagikan dia dengan A, apa yang menjadi hasil gitu. Nah, jadi kalau lebih pahamnya coba lihat contoh berikut ya. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa dari ini oleh X kurang 4 dengan cara Horner gitu. Nah, jadi bagaimana cara ngerjainnya? Nah, pertama kalau kamu lihat di situ dia kan pembaginya kan X kurang 4 gitu. Nah, kalau dia pembaginya X kurang 4, buatlah dia sama dengan 0. Nah, kalau kau buat dia sama dengan 0, maka kan nanti dapat dia itu X-nya itu sama dengan 4 gitu ya. Kalau dapat X-nya 4, maka perlu kamu ketahui juga A-nya 1 ya kan. Nah, kenapa perlu A-nya 1 ya kan? Kenapa perlu A-nya itu 1? Karena untuk pembuat X sama dengan 4 kan bisa aja juga dia berupa 2X kurang 8 ya kan. Kan X-nya juga 4-nya itu gitu ya. X-nya juga 4, tetapi di situ nanti nilai A-nya itu 2 gitu. Nah, supaya lebih mengerti coba perhatikan yang dibaginya. Yang dibaginya kan itu X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 2X kurang 5. Koefisiennya itu ya, min 3, 2, min 5 gitu. Nah, ini semua dia. Nah, buat bagannya selalu dia ditambah ya, ini kosong gitu. Nah, jadi untuk angka yang ada di sini 4 gitu ya. 4 ini diperoleh dari pembuat nol yang tadi ya kan. Nah, ini sama dengan 4 ya. Maka dengan kan kita hitung 1 tambah yang enggak ada dia 1. Nah, jadi dia di 1 kali 4, 1 yang ini kali 4, 6 kali 4 gitu ya. Maka nanti ini jangan lupa dia dikali gitu. Kan 1 kali 4 dia 4, min 3 tambah 4 dia 1. Nah, satunya kalikan dia dengan 4, lalu jumlahkan 6, kalikan lagi 24 tambah hasilnya 19 gitu ya. Maka dengan demikian coba perhatikan, kan dia derajat 3 ya, X pangkat 3 dibagi pembaginya kan derajat 1 atau kita anggaplah dia X gitu. Kan nanti kan yang perlu kamu ketahui hasilnya kan nanti derajat 2 gitu. Nah, maka nanti satu yang ini adalah koefisien dari X pangkat 2 gitu. Ini yang ini koefisien X, yang ini nanti koefisien derajat 0 atau yang dikenal dengan konstanta. Sedangkan 19 itu nanti dinyatakan sebagai sisanya ya. Nah, jadi kalau kamu perhatikan dia kan A-nya itu 1 gitu. Nah, berarti artinya satu hasilnya tadi 116 tadi dibagi 1 gitu. Cuman kan nggak usah gitu ya, langsung lah kan X kuadrat X gitu tambah 6 gitu, itulah nanti yang dinyatakan sebagai hasilnya karena dia dibagi 1 gitu. Nggak ada efeknya gitu. Nah, sedangkan sisa langsunglah dia 19. Nah, itulah dia untuk hasil dan sisa. Nah, supaya lebih mengerti mengenai metode Horner, coba kita masuk ke contoh yang lain ya. Contohnya gini, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian X pangkat 3 kurang X kurang 1 oleh 2X kurang 2 dengan cara Horner gitu. Nah, jadi kalau kamu perhatikan di situ ya, soalnya pembaginya itu kan dia 2X kurang 2 gitu.
ya. Nih ya, 2x kurang 2. Maka kalau kamu perhatikan baginya 2x kurang 2 nih, maka pembuat nolnya kan x nya sama dengan 1 ya. Lalu a-nya nanti 2 gitu. Nah, kalau nanti dapat a-nya 2, maka hasilnya itu nanti kamu bagikan dia dengan 2. Nah, supaya lebih mengerti langsung ke bagan ya. Nah, coba perhatikan bagannya. Nah, jadi dari bagan langsung kita ambil ini 1, koefisien x pangkat 3, pangkat 2 nya nggak ada, 0 gitu ya. Lalu koefisien x nya dia min 1, konstantanya dia min 1 gitu. Maka dia, ingat buat bagan ini kosong ya. Buat bagannya angka 1 dari sini diperoleh dari ini gitu, yang tadi ya, x sama dengan 1 pembuat nolnya. Maka kita operasikan 1 sama 1 kalikan hasilnya 1 juga untuk akhir ya, kalikan hasilnya 1 tambahkan hasilnya 0, kalikan dengan 1 hasilnya 0, tambahkan dia min 1 gitu. Nah, perhatikan kalau di sini tadi a-nya 2 ya, maka kan untuk hasil ini kan derajat 3 dibagi dengan derajat 1, maka kan hasil harus derajat 2 kan. Maka ini koefisiennya koefisien derajat 2 gitu. Ini koefisien derajat 1. Ini koefisien derajat 0 atau dikatakan dia konstanta, sedangkan sisanya dia min 1 gitu. Nah, karena a-nya 2, maka ini bagi 2 gitu. Bagi 2, ini pun bagi 2 gitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat nanti untuk hasil, baca setengah x kuadrat gitu, setengah x lalu 0 gitu, 0 nggak usah tulis, setengah x kuadrat tambah setengah x, maka dapat kita tuliskan nanti ya berupa hasil setengah x kuadrat tambah setengah x, sedangkan sisanya adalah negatif 1 gitu. Nah, itulah dia untuk hasil dan sisa tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke sub yang kedua ya. Bagian yang kedua dari tadi kan pembagi derajat 1 x tambah b. Sekarang kalau dia derajat 2. Nah, kalau dia derajat 2 nanti ini dia harus bisa difaktor. Nah, umumnya kan dia berbentuk ax kuadrat tambah x tambah c gitu ya. Dan dia harus bisa difaktor. Kalau nggak bisa difaktor nanti ada cara lain. Nah, supaya lebih mengerti, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa dari polinom itu oleh x kuadrat kurang x kurang 2 gitu ya. Pembaginya derajat 2 dengan cara Horner. Nah, jadi kalau kau perhatikan pembaginya ini x kuadrat kurang x kurang 2, kan dia bisa difaktornya itu. Ya. Faktornya x kurang 2 dengan x tambah 1 gitu. Nah, x-nya 2, x-nya min 1. Nah, sedangkan untuk a-nya sama-sama 1 gitu ya. Hanya 1. Mungkin hanya 1 ya kan. Nah, a itu ingat tadi kan, a itu adalah koefisien dari si x-nya ya. Nah, jadi kalau kita hitung dia, ya kan. Nah, ini koefisiennya kan 3, ini 5, ya min 1 sama 4 gitu. Nah, ini dia koefisiennya. Nah, jadi yang di sini 2 lah duluan kita buat. Nah, terserah, bisa aja duluan min 1 gitu. Bisa aja ditukar gitu. Nah, jadi nggak masalah. 2 ini diperoleh dari yang ini tadi ya, x sama dengan 2 kan gitu. Nah, jadi kalau kita hitung ini kosong, berarti dengan demikian 3 tambah langsung 3 ya. Nah, 3 kali 2 dia 6, tambahkan hasilnya 11, kalikan hasilnya 22, tambahkan hasilnya 21, kalikan hasilnya 42, tambahkan 46 gitu. Nah, untuk perhitungan 46 ini kan dia ada 2 gitu, yaitu x kurang 2 dan x tambah 1. Nah, 46 ini tidak diikutkan dalam perhitungan yang kedua. Ingat ya, sebenarnya kan 46 kan perhitungan akhir ya, yang paling ujung. Nah, jadi untuk perhitungan yang kedua kita kan ke min 1 selanjutnya ya. Kalau dia kita hitung nanti untuk min 1-nya, yang kita lanjut hitung adalah ini tadi x-nya min 1 dari situ ya. Nih. Nah, maka dengan demikian kita lanjutkan hitungannya dari sini 3, 11 sama 21. 46 nggak ikut gitu. Jadi 3 kalikan min 3, tambahkan lagi hasilnya 8, kalikan dia dengan min 1, hasilnya min 8, tambahkan ya, hasilnya berarti 13 gitu. Nah, kalau kamu perhatikan nanti
46 ini sama 13 ini disimpan dulu ya, angka yang terakhirnya gitu. Nah, jadi kalau dia polinomnya derajat 3, pembagiannya itu derajat 2 ya, X pangkat 3 bagi X pangkat 2, maka kan hasilnya itu kan nanti derajat 1 gitu ya. Maka ini nanti derajat satunya koefisien X gitu, X ya, ini lalu dia 8 ini sebagai konstanta gitu ya, atau derajat 0 gitu. Nah, sedangkan untuk sisa dia ya, 13 yang ada di sini kita kali 13 yang ada di sini kita kalikan dia dengan apa yang ada di sini gitu ya. Ini kan 2 ini diperoleh dari X kurang 2, maka 13-nya kita kalikan dengan X kurang 2 gitu. Nah, jadi 13 kali X kurang 2, seandainya di sininya itu adalah yang min 1, maka angka yang ada di sini kita kalikan dia dengan min 1 tadi gitu. Ya, sedangkan min 1-nya itu tadi kan diperoleh dari X tambah 1 ya kan, maka angka yang ada di situ kita kalikan dia dengan X tambah 1. Tapi karena dia kita kali dengan 2, maka 13 kali X kurang 2 ya. Nah, ini dia hasilnya, lalu tambahkan dengan 46 ya. Maka kalau kita kalikan, kita operasikan 13 kali X kurang 2, 13 kurang 26 tambah 46 gitu, hasilnya 13X tambah 20 gitu. Inilah nanti menjadi sisanya gitu. Sedangkan untuk hasil dia 3X tambah 8 gitu. Nah, bisa kita tuliskan dia seperti ini ya. Hasil 3X tambah 8 dan sisa adalah 13X tambah 20. Nah, itulah dia nanti pengaruh juga untuk A-nya ya. Itu kan masih A-nya 1 ya kan, maka dia nggak ada efek sama sekali kalau seandainya dibagi 1 gitu. Nah, kalau seandainya A-nya nggak 1, beda lagi lah hasil yang di sini kan gitu. Ingat ya, angka-angka yang di 46 sama 13 tadi, angka terakhir itu berpengaruh dalam penentuan sisanya ya. Oke, itulah dulu ya video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Sekian dari saya, selamat pagi.